Black, kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada bergantungan kepada bekalan yang diberikan. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Kebanyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Ramai terkejut bila dengar Malaysia import kelapa 270,000 tan setahun dari Indonesia. Negara sendiri kan ada ladang kelapa. Takkan tak cukup? Ini buat Indonesia, boleh main pilih sendiri, koyak guni, pilih sendiri nak ambil banyak mana. Menteri Amran ya, dia udah bilang Indonesia punya potensi hilirisasi kelapa dan itu bisa tembus 4.800 triliun. Gila guys. Malaysia mungkin tidak menyangka bahwa satu negara yang selama ini hanya dianggap pemasok bahan mentah, kini justru bisa menjadi ancaman besar bagi industrinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Malaysia menikmati pasokan kelapa murah dari Indonesia untuk menjaga industri makanan, santan, hingga pengolahan berbasis kelapa tetap hidup. Tapi sekarang, situasinya mulai berubah. Indonesia mulai bergerak menuju hilirisasi besar-besaran, dan jika ekspor kelapa mentah mulai dibatasi, Malaysia bisa menghadapi krisis pasokan yang serius. Masalahnya bukan sekadar kelapa langka. Ketika bahan baku mulai sulit masuk, harga produksi di Malaysia bisa melonjak. Industri santan, makanan tradisional, hingga pabrik pengolahan berisiko terpukul karena biaya bahan baku naik drastis. UMKM, makanan bisa ikut terkena imbas. Harga kebutuhan dapur naik dan pasar domestik mulai merasakan efek berantai. Yang lebih berbahaya, Malaysia tidak punya banyak pilihan cepat untuk menggantikan pasokan sebesar Indonesia. Ketergantungan yang selama ini dianggap aman, tiba-tiba berubah menjadi titik lemah ekonomi mereka sendiri. Dan ironisnya, Indonesia kini bukan cuma bisa menghentikan aliran bahan mentah, tetapi juga mulai menjual produk jadi bernilai tinggi ke pasar global. Artinya, Malaysia bukan hanya kehilangan pasokan murah, tetapi juga kehilangan posisi sebagai pemain industri regional. Jika hilirisasi Indonesia benar-benar agresif, maka Malaysia bisa masuk ke fase sulit, bahan baku menipis, industri tertekan, harga naik, dan daya saing melemah. Untuk sekian kalinya, keputusan Indonesia berpotensi menentukan stabil atau tidaknya sebagian sektor industri di Malaysia. Black, kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada bergantungan kepada bekalan yang diberikan. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Kebanyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Ramai terkejut bila dengar Malaysia import kelapa 270,000 tan setahun dari Indonesia. Negara sendiri kan ada ladang kelapa. Takkan tak cukup? Ini fakta yang ramai tak kira betul-betul. Pertama, game volume bukan tanah. Malaysia bukan tak ada pengeluaran, tapi tak cukup volume. Penduduk naik, industri F&B naik, kilang naik, permintaan kelapa naik setiap tahun, pengeluaran tempatan naik perlahan, permintaan naik laju. Bila gap jadi besar, import jadi jalan paling cepat. Kedua, kos disorok. Dalam pengeluaran tempatan, masalah sebenar bukan tanah, masalah sistem dan kos. Buruh mahal, produktiviti rendah, bergantung kerja manual, output tak konsisten, risiko cuaca dan cuaca tak menentu. Indonesia menang bukan sebab lebih kaya, tapi sebab kos per tan kelapa lebih rendah dan volume besar. Ketiga, skala industri adalah game changer. Indonesia main industrial scale, ladang kelapa besar, kilang besar, logistik besar. Malaysia pula ladang kecil, operasi berpecah, kerja kupas sabut kelapa masih manual. Bila tak automasi, kos petani tak boleh lawan. Yang terakhir, psikologi import murah. Bila harga import konsisten, supply stabil dan cepat sampai, industri akan pilih yang paling selamat, bukan yang paling patriotik. 235 juta ringgit import kelapa bukan sebab malas, tapi sebab industri tak boleh tunggu. Malaysia bukan tak boleh hasilkan, tapi tak cukup cepat dan tak cukup murah. Bila negara lain jual volume dan sistem, kita masih jual tenaga dan harapan. Nak kurangkan import kelapa bukan sekadar sokong tempatan, tapi potong kos, naikkan automasi dan masuk skala industri. By the way, jika anda ada masalah pada kerja kupas sabut kelapa yang lambat dan mahal, kami ada solusi untuk anda. Kupas lebih laju, kurang tenaga kerja, output konsisten, kos jatuh dari kerja manual kepada sistem mesin. Hubungi Mataf Industries. Kami bekalkan mesin kupas sabut kelapa untuk bantu pengusaha naik. Teman-teman udah tahu ya, Indonesia punya Menteri Pertanian revolusioner. Dia punya mimpi petani kita naik kelas.
petani kita sejahtera. Dan mungkin teman-teman di lapangan pun udah merasakan itu, jutaan petani di Indonesia udah merasakan kesejahteraannya meningkat lah, harga beli gabah itu naik lah. Nah, bentar lagi nih teman-teman petani kelapa, dari kemarin bahkan petani kelapa udah banyak yang happy sih, karena harga kelapa naik terus. Dan itu baru terjadi ya di era sekarang guys, bersama Menteri Pertanian kita yang baru, apalagi punya program ditambah lagi nih, lu bakal makin cuan. Karena Menteri Amran ya, dia udah bilang Indonesia punya potensi hilirisasi kelapa dan itu bisa tembus 4.800 triliun. Gila guys, potensi hilirisasi kelapa itu bisa sampai 4.800 triliun. Jauh lebih gede nih dibandingkan rumput laut. Namanya bisnis kelapa kayak apa? Yuk kita bahas ya. Jadi buat yang belum tahu ya, ini gue mau bahas kenyataan nih, realitanya. Faktanya Indonesia adalah eksportir kelapa terbesar di dunia, tetapi Indonesia dibodoh-bodohin guys. Kita setiap tahun bisa ekspor lebih dari 431.000 ton kelapa ke seluruh dunia. Peringkat 2 Thailand itu cuma 115.000 ton. Peringkat 3 juara 3 Vietnam itu cuma 66.000 ton. Jadi Indonesia itu 4 kali lipat lebih besar dibanding juara 2 Thailand. Dan Indonesia hampir 7 kali lipat lebih besar dibandingkan Vietnam yang juara 3. So dari situ udah tau lah betapa Indonesia itu hebat banget ya, bisa ekspor kelapa ke seluruh dunia sampai jadi juara 1 di planet bumi ini guys. Tapi sayang seribu sayang, kita masih ekspor dalam bentuk bahan baku di harga murah. Karena kita ekspor kelapa dalam bentuk mentah. Bulat-bulat bodoh bin goblok guys. Tol 1000 tot. Karena sebetulnya nilai terbesar adalah ya dari pengolahan kelapa itu sendiri. Ya jujur aja kemarin gue minum kopi guys, namanya Luckin Coffee. Kopi yang gue minum itu kandungannya adalah kelapa, kelapanya dari Indonesia. Lu tahu kelapanya itu paling cuma 100 ml, tapi gue beli kopinya harganya 150.000 guys. Kelapanya cuma 100 ml. Can you imagine 100 ml itu gue harus habis duit ratusan ribu. Padahal di Indonesia satu batok kelapa duit 5.000 aja lu bisa dapat. Satu batok kelapa di Indonesia cuma dihargain 5.000, udah segede gini batoknya. Di luar negeri kelapa Indonesia yang sama, cuman satu cangkir yang lu lihat di layar gue minum harganya 150.000 guys. Kelapanya sama dari Indonesia juga. Kemungkinan dari Riau itu, daerah Riau Batam itu. But yang gue bilang di sini adalah bagus Indonesia tambah sejahtera, bagus petani kita tambah sukses, tapi akan lebih bagus kalau ada nilai tambah yang didapatkan oleh rakyat kita, negara kita. Karena kalau teman-teman lihat ya, devisa Indonesia dari bisnis kelapa mentah kita dapat 3,4 triliun. Happy lu, seneng lu dapat duit 3 triliun. Jangan, duit kecil itu guys. Kenapa? Karena kalau kita bisa hilirisasi, kelapa itu bisa jadi begitu banyak cuan. Ya gue kasih contoh sekarang yang paling kecil lah. Kalau seandainya kelapa itu diambil limbahnya guys, kita nggak ngomongin lain-lain lah, batangnya, niranya, nyiurnya, dagingnya, enggak. Gue bahas yang paling sampah, yaitu apa? Limbah kelapa. Limbah kelapa di Indonesia banyak yang dibuang-buangin ya. Itu padahal bisa kita olah jadi briket. Ada yang olah jadi areng berbasis kelapa. Banyak orang udah ekspor kelapa dalam bentuk areng. Gue udah pernah lihat pabriknya, cuannya lumayan. Tapi kalau lu bilang itu cukup, menurut gue tidak. Harga searang kelapa ya, arang dari tempurung kelapa itu sekitar Rp6.000 per kilogramnya. Lu mungkin udah happy, tapi sebetulnya itu bisa dihilirisasi lagi. Batok kelapa dicacah, dibakar jadi areng, harga Rp6.000 per kilo. Areng, kalau lu olah lagi, hilirisasi menjadi briket areng kelapa, harganya langsung naik jadi Rp14.000 per kilogram. Lebih sadis lagi, kalau ini dibawa ke luar negeri, briket areng kelapa, lu tahu gak sih? Di Arab itu harganya bisa tembus Rp20.000 per kilogram guys. Dan ini nggak usah kaget, artinya apa? Indonesia itu bisa dapetin devisa dari jualan limbah kelapa, jualan sampah. Kita bisa. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.